Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mikael Fernando dari Prodi Matematika Fakultas MIPA Universitas Palangkaraya. Di sini kita akan belajar bersama-sama membahas tentang Independent Sample Test atau uji Independent Sample Test dengan SPSS. Nah, pertama-tama kita harus tahu konsep dasar agar kita bisa mendapatkan Independent Sample Test ini. Yang pertama yaitu uji Independent Sample Test digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berbeda atau independen. Nah, berarti untuk independent sample test ini harus terdapat dua sampel agar terjadinya independent sample test ini. Untuk kedua, tes ini juga digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah, yang ketiga, adanya prasyarat atau asumsi bahwa data penelitian berdistribusi normal dan data homogen. Langsung saja kita ke contoh kasusnya. Seorang peneliti ingin menguji dua merek permen, apakah mempunyai rata-rata berat permen sama atau ada yang berbeda. Dengan tingkat signifikansinya 95%, alfa 0,05. Nah, dengan data sebagai berikut. Jadi seorang peneliti itu mempunyai dua merek permen, yaitu permen A dan permen B. Untuk sebelah kiri ini yaitu permen A dan sebelah kanan permen B. Dengan dua jenis permen dan 20 sampel. Nah, langkah-langkah uji hipotesisnya yaitu yang pertama, formulasikan H0 dan H1. Formulasikan H0 dan H1 ini yaitu H0-nya diterima atau ditolak dan untuk H1-nya sebaliknya. Yang kedua, hitung statistik penguji. Nah, ini digunakan untuk mengetahui nilai T hitung dan nilai sig. Nilai sig ini adalah nilai signifikansi. Yang ketiga, pedoman pengambilan keputusan. Yang keempat, bandingkan hasil perhitungan statistik penguji dengan nilai di tabel. Dan yang terakhir, ambil kesimpulan. Kita masuk ke langkah yang pertama. Untuk soal yang jenis permen tadi, dua jenis permen tadi. Yang pertama kan hipotesis. Untuk memformulasikan hipotesisnya, H0 untuk soal yang tadi. Kedua jenis permen, permen A dan permen B memiliki rata-rata berat yang sama. Dan H1, kedua jenis permen, permen A dan permen B tidak memiliki rata-rata berat yang sama. Nah, untuk langkah-langkah yang kedua, kita menggunakan SPSS agar kita bisa mendapatkan jawaban T hitung dan T tabelnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke langkah kedua, yaitu mulai SPSS atau menggunakan SPSS untuk mencari nilai T hitung dan nilai T tabelnya. Kita masuk ke SPSS-nya. Pertama-tama kita ke variabel view. Kita tulis di name ini atau nama ini. Yang pertama yaitu permen. Dan variabel yang kedua berat. Nah. Kemudian kita ke label. Untuk di labelnya kita yang beratnya jadi sini berat permen. Untuk permennya kita tulis jenis permen. Selanjutnya pada kolom value ini, untuk variabel permen ini kita tulis satu itu untuk permen A. Kita add. Untuk yang kedua, dua itu untuk permen B. Permen B. Kita add lagi. Kita klik OK. Setelah kita kasih kode di value, untuk permen A itu 1 dan permen B itu 2. Kita ke data view. Di sini muncul dua variabel yaitu permen dan berat. Nah, selanjutnya kita masukkan datanya tadi yang ada di contoh kasusnya tadi. Kita tulis 1 di sini untuk permen A. Tadi masing-masing dari data tersebut ada 20 jenis sampel. Nah, untuk A jadi kita salin saja sampai 20 berarti. Kan tiap jenis permen tadi ada 20 jenis sampel. Ya, udah pada tahu kan cara nyalin data atau
mengcopy, Ctrl C, habis itu Ctrl V sampai 20, karena ada dua jenis tadi, permen A nya 20 dan permen B nya 20. Nah, kita untuk 21 sampai 40 nya kita tulis 2 di sini. Karena tadi sudah di labelnya tadi untuk permen A 1 dan permen B 2. Kita tulis 2 dulu sampai 5, baru kita copy, lalu salin sampai 40. Nah, sudah. Selanjutnya kita variabel beratnya kita copy saja dari data. Kan permen A tadi dari yang sebelah kiri ini kita copy aja untuk permen A. Kita salin di variabel beratnya. Nah, kita untuk permen B nya kita salin lagi. Ke variabel beratnya kita salin lagi. Nah, sudah. Kita perbesar aja agar lebih jelas untuk SPSS-nya. Setelah sudah tadi menyalin data-data dari contoh kasus tadi, kita ke ini value labels, kita pencet ini. Nah, jadi datanya tadi berubah kan. Tadi 1 tadi permen A dan untuk permen B nya 2. Nah, sekarang kita akan melakukan langkah-langkah uji independent sample t-test-nya. Nah, kita ke analyze, pilih compare means, pilih independent sample t-test. Kita berat permen masukkan pada variabel test. Pada bagian grouping kita masukkan jenis permen, grouping variabel ya. Di sini kita nggak boleh tertukar, nanti akan mirror jadinya. Pada bagian permen kita akan definisikan grup 1 itu untuk permen A. Kita klik continue. Kita pilih option. Nah, di sini kita sudah sesuai menggunakan 95% seperti yang ada di soal tadi taraf signifikansinya. Kita continue. Selanjutnya kita klik OK. Di sini akan muncul 2 tabel. Yang pertama tabel grup statistik dan yang kedua tabel independent sample t-test. Pada grup statistik ini memaparkan jumlah data atau N, rata-rata, dan standard error mean. Di sini ada jenis permen, ada N sampelnya, dan di sini rata-ratanya, di sini standar deviasinya, di sini standar error mean-nya. Nah, kita ambil baris yang pertama saja, yaitu equal variance assumed di sini karena data kita sudah homogen. Jadi kita bisa ambil data ini, yaitu ya di sini bagian atasnya barisan pertama ini untuk sig-nya, t-nya, dan sig to tailnya, signifikansinya di sini. Nah, setelah langkah kedua sudah, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu pedoman pengambilan keputusan. Nah, di situ tertulis jika t hitungnya atau nilai mutlaknya kurang dari t tabel, oh ini salah, ini lebih dari t tabel, maka H0 diterima. Dan sebaliknya jika t hitung atau nilai mutlaknya kurang dari t tabel, maka H0 nya ditolak.
terbalik di sini, jika T hitungnya atau nilai mutlaknya kurang dari T tabel, maka H0-nya diterima. Jika T hitungnya atau nilai mutlaknya lebih dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan, kita di sini belajar bersama-sama. Nah, atau juga di sini jika nilai signifikansinya atau alfanya lebih dari alfanya 0,05, maka H0-nya diterima. Nah, setelah itu jika nilai signifikansinya kurang dari alfa 0,05, maka H0-nya ditolak. Kita menentukannya dengan menggunakan SPSS tadi. Kita hitungnya tadi di SPSS-nya tadi kita akan pakai rumusnya yaitu mutlak, jadinya langsung masuk langkah keempat ini. T hitungnya 0,335 kurang dari T tabel. T tabelnya di sini 0,225 sama 38. Nah, 38 ini diambil dari jenis sampelnya tadi, N dikurang 2. Tadi jenis sampelnya kan untuk permen A-nya 20 dan permen B-nya 20, jadinya 40 dikurang 2 jadi 38. Jadi tabelnya diambil dari sini. Nah, maka hasilnya 2,024, maka H0 diterima, atau kita menggunakan nilai signifikansinya yaitu 2 negatif toilet sini 0,79, atau nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jadi untuk kesimpulan dari data di sini, kedua jenis permen memiliki rata-rata yang sama. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan rata-rata berat antara permen A dengan permen B. Untuk mengetahui tabelnya tadi, kita bisa menggunakan tabel ini. Nah, untuk tadi N-nya tadi kan 38 dan 0,225. Nah, kita bisa lihat di sini 38 dan 0,025. Nah, lurus, kita tarik lurus. Di sini 38 0. Nah, jadi jawabannya 2,024. Jadi 39 kita tidak usah taruh langsung. Nah, di sini hasilnya tadi. Nah, maka dapatlah 2,024 ini untuk T tabelnya tadi. Jadi T tabelnya ini tadi lebih kurang dari 0,335, maka H0 tadi diterima. Demikian tutorial atau pembahasan saya tentang independent sampling test. Jika ada kesalahan kata atau yang saya sampaikan kurang paham, mohon maaf. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika perlu untuk pembelajaran kuliah. Dan jika ada saran atau kritik, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye bye. See you next time.